Ya, makasih banyak Bu. Saya langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan ya untuk bisa hadir bersama-sama di Zoom meeting ini. Dan pada pagi hari ini kita lanjut dalam coaching ya. Coaching 104 provinsi, dan kita langsung saja, siapa yang berkenan untuk diperiksa hasil kerjanya? Oke, Ibu Megawati, boleh kirim ke saya, Bu? Bisa ya? Bisa dikirim di grup, bisa dikirim ke Japri, WA ya. Silakan ya. Teman lain setelah Ibu Megawati, siapa lagi? Setelah Ibu Megawati, Ibu Widya. Ibu Widya kirim ke saya saja ya, langsung. 2 orang dulu ya. Sudah saya kirim, Ibu. Oke. Tapi Ibu Mega, nomor HP-nya ujungnya 3453. 3453, Ibu. 3453, oke. Teman-teman, mohon perhatiannya ya. Kita lihat sama-sama seperti apa nanti hasil dari yang dirancang oleh Ibu Mega, supaya bisa teman-teman tambah kurangi untuk hasil kerja teman-teman. Saya lihat ke kegiatan tahapan dulu ya. Ya, Bu. Identifikasi isu, data pendukung Ibu Mega siap ini? Data pendukung. Ya. Belum, Ibu. Ya, nanti itu disiapkan ya. Ya, apa yang kenapa sampai Ibu Mega angkat satu permasalahan misalnya, apa datanya sampai bisa sampai permasalahan, sampai isu itu menjadi permasalahan menurut Ibu Mega. Teman-teman, di sini ada identifikasi isu. Ini kalau boleh bukan kegiatan ya, ini isu atau masalah ya. oh, ya.
Nah, di sini kalau sudah ini permasalahan atau isu, maka kalimatnya negatif. Teman-teman semua mohon perhatiannya, sehingga tidak berulang lagi ya. Nah, kalau boleh teman-teman, saya memeriksa nanti, kan kemarin sudah saya ulang-ulang ya. Jadi USG itu tingkat urgensinya atau kepentingan menurut saya dalam ujian nanti lebih penting USG daripada lebih penting APKL daripada USG untuk menjawab indikator evaluasi. Bisa ya? Jadi mohon kalau memang cuma mau pakai satu, maka yang digunakan tuh APKL karena APKL itu menjawab aktualnya dan sebagainya kualitas dari masalah. Bisa ya? Untuk semua. Yang belum saya periksa mohon diperbaiki. Jadi ini Ibu Mega setelah ini mohon di USG dulu ya. Ya, Di APKL. Ya, Bu. Kemudian kalimatnya ini dinegatifkan ya. Ya, Bu. Ini pengarsipan data seperti apa? Jadi nanti dinegatifkan. Ini dinegatifkan. Ya, Belum maksimalnya ketersediaan alat monitoring. Ibu di kantor apa ini, Bu? Balitbangda, Ibu. Oke. Ketersediaan laporan realisasi sebagai alat monitoring, gitu ya? Iya, Bu. Berarti apa ini? Apa yang tidak optimal di sini? Ketersediaannya, Ibu. Jadi laporan realisasi itu hanya bisa ada kalau misalnya ada permintaan, Ibu, permintaan data. Mereka tidak ada memang jadwal pasti. Memang laporan realisasinya harus siap kapan saja, Ibu. Berarti mereka tidak buat laporan realisasi, begitu? Iya, Bu, nanti kalau ada permintaan saja, Ibu. Jadi orang istilahnya ada permintaan baru mereka selesaikan karena banyak juga pekerjaan di mereka dan kekurangan SDM, Ibu. Jadi berarti pelayanan apa yang Ibu angkat itu? Di bagian apa? Di bidang apa? Di seksi apa? Di Atau bagian apa? program perencanaan, Ibu. Berarti laporan realisasi apa yang ini laporan realisasi apa yang menurut Ibu Mega yang menjadi permasalahan ini? Laporan realisasi anggaran, Ibu. Oke. Berarti yang belum optimal adalah Ketersediaannya, Ibu. Jadi mereka laporan realisasi itu memang selesai atau mereka sediakan itu kalau memang lagi dibutuhkan. Karena kan seharusnya, Ibu, yang seperti itu kan harus setiap ada kayak pencarian SP2D itu harus diupdate lagi laporan realisasinya supaya jadi alat monitoring untuk program-program lainnya untuk memonitoring kegiatan atau capaian realisasi. Berarti mereka tidak mengupdate realisasi, gitu? Iya, tidak setiap saat, Ibu. Nah, berarti belum optimalnya updating data realisasi, begitu? Iya, Ibu. Jadi jangan ketersediaan ya, berarti mereka tidak mengupdate. Ini tugasnya siapa ini mengupdate ini? Membuat laporan realisasi. Bagian program perencanaan, Ibu. Ibu Mega di situ? Iya, Bu, di sekretariat. Ini Ibu sudah bahas dengan mentor? Sudah, Ibu. Menurut mentor bagaimana? Dia bilang, oh iya bagus, supaya jadi istilahnya kayak kalau misalnya memang nanti rancangan aktualisasi ini jalan itu akan menjadi pengingat bagi setiap program untuk mengevaluasi setiap capaian realisasi ini, Bu. Oke, berarti masalahnya dirubah nanti ya? Belum Ya, optimalnya updating pengelolaan, belum optimalnya pengelolaan laporan realisasi anggaran pada gitu ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ini semua dikasih negatif-negatif ya, ketersediaan. Untuk teman-teman semua,
tolong diperhatikan permasalahan misalnya ketersediaan ini bukan permasalahan ya, ini penyebab permasalahan. Pengarsipan data yang belum optimal itu sebenarnya mengenai kalimat-kalimat ini adalah penyebab permasalahan. Ini nanti disesuaikan Bu ya, belum optimalnya pengelolaan tadi. Dicatat Bu, dicatat. Iya, Bu. Bu Mega, ini bukan kepemimpinan kalau jadwal pelaporan. Di sini metode mungkin. Oh iya, Bu. Money, metode, material, mesin, begitu ya. Disesuaikan dengan ini. Kalau mau bikin pakai fishbone. Ini kuantitas SDM yang masih rendah, kuantitas jumlah. Ya, jadi kalau yang rendah ini berarti kualitas. Bisa ya? Kualitas SDM-nya yang rendah. Oh iya. Jadi disesuaikan ya, diperbaiki lagi ininya. Penyebab masalah keterbatasan kuantitas SDM. Ini nanti kualitas ya. Iya, Bu. Beban kerja yang tinggi menyebabkan terjadinya rangkap pekerjaan. Jadi begini Bu Mega, nanti Bu Mega lihat, belum maksimalnya pengelolaan laporan laporan realisasi. Kalau untuk saya ini kan sebenarnya bukan Ibu Mega, tupoksinya apa Bu? Untuk ini Bu, kemarin kan nota dinasnya kita tidak lama sebelum dilaksanakan latsar ini baru keluar itu. Jadi kemarin memang hanya sebatas percakapan bahwa nanti saya akan ditugaskan untuk membuat laporan realisasi yang seperti mereka buat sebelumnya, Ibu. Berarti tupoksinya apa nih? Membuat ini Bu, laporan realisasi. Oke. Anggaran. Oke, jadi tunggu, jabatan penerimaan Ibu Mega apa? Ibu Mega Oh punya. iya Ibu, itu masalahnya kemarin kalau dari penerimaan kemarin itu jabatannya ahli pertama peneliti Bu. Cuman kemarin katanya bagian sekretariat sama kepegawaian itu Bu, kami kan belum ikut diklat fungsional, berarti kami posisinya masih dibawahi sama Kasubag Kepegawaian. Jadi berdasarkan itu mereka nota dinaskan kami ke sekretariat dulu, Ibu. Oke, berarti tadi ya jabatannya tentang pengelolaan laporan realisasi ya? Iya Bu. Jadi belum maksimalnya laporan realisasi itu penyebabnya apa? Satu, tadi ya kualitas SDM. Iya Bu. Berarti sudah ke tangannya Bu Mega yang mengerjakan ini, begitu? Iya Bu. Kemudian metodenya itu jadwal pelaporan. Jadwal pelaporan itu maksudnya jadwal pelaporan yang apa? Yang masuk atau untuk jadi di bagian itu Bu tidak ada mungkin dari Kasubagnya itu tidak ada kasih aturan resmi bahwa laporan realisasi ini dalam tiap minggu harus rilis, harus ini. Jadi tidak ada Ibu. Oke, kemudian apa? Berarti begini Bu Mega. Ibu Mega bikin yang betul ya, artinya kayak kepemimpinan ganti, berarti metodenya, sumber daya manusia oke, sistem oke. Ini jangan beban kerja, ini rangkap pekerjaan. Apalah begitu, nanti Ibu Mega cari. Ya, artinya rangkap pekerjaan ini kan sebenarnya kualitas SDM atau karena metode yang tidak tepat, maka mereka akhirnya jadi rangkap pekerjaan atau kurangnya sumber daya manusia.
Di sini kurangnya. Jadi ada kualitas, ada kuantitas. Kuantitas itu jumlahnya, itu yang menyebabkan rangkap pekerjaan gitu. Nanti Ibu Mega bikin entah 3 atau 4 ini tulangan-tulangan ini, baru Ibu Mega bikinkan pakai MC Namara, pakai McNamara, bisa ya? Oh iya, iya Bu. Jadi Ibu Mega pilih lagi yang mau diselesaikan itu SDM-nya, metodenya, atau sistemnya. Ya, sistem ini sebenarnya metode. Jadi metode di dalamnya itu ada sistem, ada apa gitu. Metode itu kan money, method, mesin, ya, material, sebagainya. Nah, jadi untuk penyediaan laporan bersifat fisik dan belum real time itu masuknya di metodenya, yang berarti belum real time, dia masih masih manual. Nah, jadi nanti Ibu pilih dari 3 penyebab permasalahan itu di McNamara kan, akhirnya dia akan terpilih satu yang ini, penyediaan laporan bersifat ini. Maka Ibu akan membuatkan, jadi setelah ini, setelah Fishbone, bikinkan MC Namara dulu, baru kan terpilih jadi satu sudah Ibu saring, toh? Iya Bu. Nah, baru itu menjadi dioptimalkan, optimalisasi pelaporan apa gitu, ya. Iya Bu. Kemudian kalau kita, untuk semua mohon perhatian, kalau kita mengangkat isu dan kita kaitkan dengan manajemen ASN ataupun smart ASN, maka bahasanya harus negatif, ya. Kecuali kegiatannya yang kalian bahasakan, baru dipositifkan. Tapi kalau isunya, maka isu itu dinegatifkan. Kenapa belum optimalnya alat monitoring kinerja? Jadi konsisten ya untuk Bu Mega dan semua. Kalau isu diangkat belum optimalnya bla bla bla, di sini jangan lagi belum optimalnya alat monitoring kinerja instansi gitu ya. Karena di atas ini kan belum maksimalnya ketersediaan alat, oke? Nah, di sini lagi belum, ini lagi ada laporan realisasi, mana yang sebenarnya? Walaupun semua sama artinya, tapi harus konsisten. Bisa ya? Jadi misalnya belum optimalnya pengelolaan laporan realisasi anggaran sebagai alat monitoring, titik. Berarti di sini juga belum optimalnya tadi. Sudah dicatat tadi belum optimalnya pengelolaan? Oke. Iya Bu. Jadi di sini pun sama. Untuk semua teman-teman ya, saya tidak membaca lagi yang berbeda-beda seperti ini. Kemudian di sini dinegatifkan bahasanya. Dia belum optimal karena apa? Kinerja kalian yang mungkin masih lemah, bisa ya? Dan sebagainya. Kemudian ini smart ASN, berarti kalian yang digital talentnya mungkin belum, anggaplah seperti itu, ya. Jadi negatif sehingga muncul permasalahan itu. Masuk di sini, jadi teman-teman, kalau memang mau mengkaitkan dan kaitan ini ada, dia di atas tabel. Jadi masukkan dia posisinya harus di bawah deskripsi tadi ini. Gagasan ide ini, pokoknya pas kalian dapat satu permasalahan, mau kaitkan langsung kaitkan. Jangan dia digabung dengan, ini kan judul tabel ini sebenarnya. Unit kerja, isu, ya. Ini judul tabel. Ini maksudnya ini rangkaiannya tabel. Jadi tidak usah lagi di bawahnya tabel ditambahkan ini. Kalau mau ditambahkan ini, pindahkan di atas. Saat kalian masih mau menentukan, menyebutkan bahwa mendeskripsikan bahwa permasalahan yang kami angkat adalah setelah McNamara, sebutkan langsung kaitkan. Kalau memang mau dimasukkan di sini, bisa ya? Ya Bu. Oke. Jadi di sini nanti tinggal unit kerja, isu yang diangkat, kemudian gagasan, masukkan juga gagasan. Ini gagasannya. Jadi tidak usah di tengah begini dia bikin seperti yang dikasih di matriks kemarin ya. Contoh. Ini optimalisasi ketersediaan alat monitoring nanti disesuaikan instansi berbasis web lagi. Oke? Ya Bu. Silahkan mau berbasis web boleh di judul gagasannya, tapi tolong seragamkan semuanya. Bisa ya? Ya Bu. Nah, sekarang persiapan.
Persiapan rancangan aktualisasi, oke, memaparkan gagasan ide terkait solusi permasalahan pada mentor, meminta saran masukan dan persetujuan mentor, melakukan perbaikan. Ya, ini belum tepat ya Bu ya. Jadi persiapan rancangan aktualisasi, satu, koordinasi dengan mentor atau apa ya, titik, meminta saran, melakukan perbaikan atas masukan mentor, itu tidak usah dimasukkan di kegiatan. Itu sudah gabung include di tahap 1. Bisa ya? Ya, Bu. Jadi tahap satunya konsultasi atau apa? Konsultasi atau koordinasi dengan mentor. Tahap 2 kosongkan, ya. Nanti kita isi. Tahap 2, tahap 3. Teman yang lain mohon langsung diperbaiki ya. Kemarin contohnya 3. Kemarin contohnya 3 dan hari ini masih ada yang berbeda. Maksudnya jomplang perbedaannya. Berarti yang lain juga saya harapkan bisa menyesuaikan. Kemudian untuk Ibu siapa tadi ya? Mega, Ibu. Yang setelah Ibu Mega tadi yang sudah angkat tangan. Kalau memang ada perbaikan-perbaikan setelah saya perbaiki Ibu Mega punya, nanti kirim lagi sebentar. Supaya saya tidak periksa yang tadi ya. Kemudian menentukan web dan menu yang akan disediakan. Ini menentukan web atau membuat atau nanti di ini ya. Menentukan web ini mungkin ambil judul besarnya. Misalnya kalau memang mau membuat web atau apa nanti tanyakan pada operatornya atau siapa. Kemudian mencari literatur rekomendasi web yang usability, kemudian mengecek ketersediaan menu web yang akan digunakan, mendesain cek ketersediaan menu web. Inilah. Oke, kemudian mengumpulkan dan menyeleksi bahan yang akan dimasukkan, mengumpulkan. Jadi Bu Mega, ini kegiatan 3 menginput, ini mengumpulkan dan menyeleksi sampai menginput atau bagaimana? Belum, Ibu. Nanti kegiatan 3 baru menginput ke webnya, Ibu. Kegiatan 4. Ini kegiatan 3 belum. Masih mengumpulkan materi atau bahan yang akan masuk di web nanti, Bu. Mengumpulkan materi akan masuk ke dalam web, menentukan kesesuaian gerakan bahan materi akan dimasukkan, menentukan kesesuaian. Mendapatkan persetujuan dari mentor terkait materi yang akan dimasukkan, melakukan pengolahan data sebagai bahan monitoring. Bu Mega, dari 1 sampai 3 tahap ini, mana yang bisa digabung? Mengumpulkan materi yang akan dimasukkan ke dalam web. 2, Ibu. Ya? 1 dengan 2, Ibu. 1, 2 boleh kan? Ya. Ya. Jadi mengumpulkan materi, kan dalam mengumpulkan itu kan mudah-mudahan mengumpulkan dan mengidentifikasi. Oh ya. Ya, mengumpulkan dan mengidentifikasi materi yang akan dimasukkan. Berarti 2 sudah hapus ya. Ini mendapatkan persetujuan dari mentor terkait materi yang akan dimasukkan dalam web ini. Ini tidak usah, kegiatan 3, langsung saja anggaplah pada saat mengumpul dan mengidentifikasi, dirimu sudah secara tidak langsung berkonsultasi juga dengan mentor ya, hapus saja 3. Teman-teman, kenapa saya menyedikitkan tahapan kalian? Karena kalau kalian sadari, ini per tahap yang kalian harus kaitkan dengan, aktualisasikan dengan agenda 2. Bisa paham ya? Jadi 1 ini, tahap 1 kalian aktualisasikan 7 berakhlak itu. Tahap 2 kalian aktualisasikan lagi 7 berakhlak. Tahap 3, makanya saya sedikitkan. Bisa ya? Ya. Dan kemarin saya minta kalian perkaya ini. Yang saya blok ini. Ya, jadi teman-teman terus harus bekerja memperkaya yang saya blok. Jadi Ibu Mega hanya jadi kegiatan 1, tahapan 1 semua ini sampai kegiatan 3 ya.
Ya, Bu. Mengumpulkan dan mengidentifikasi, melakukan pengolahan data, finalisasi pengolahan data. Finalisasi ini diapakan? Jadi Bu, semuanya sudah siap untuk Bu, dimasukkan ke dalam web. Oh, berarti ini kan dirimu mengelola data, Ya, Bu. gitu ya? Mengelola data yang mau dimasuk sebagai bahan monitoring. Ya. Kemudian finalisasi ini berarti sudah siap untuk dimasukkan, begitu? Iya, Ibu. Baru nanti bikin lagi ini sendiri untuk memasukkan, begitu? Iya. Oh, enggak usah. Langsung saja gabung. Supaya tidak banyak ininya. Supaya tidak banyak kegiatan. Nanti saya lihat ini aja sudah tidak banyak bisa membuat mengaktualisasikan ke agenda 2 ya. Jadi disedikitkan saja. Jadi di sini Bu, langsung saja pembuatan website, ya. Tidak usah dibikin 2 kegiatan, 1 kegiatan, Oh, iya. buat website. Berarti di sini mengumpulkan dan mengidentifikasi 1, 2 pengolahan data, habis mengumpulkan dan mengidentifikasi, kemudian pengelolaan itu kan maksudnya menginput kan? Iya, Bu. Ibu kayak Apa? bikin Excel-nya dulu untuk perhitungan presentasinya, Ibu. Oke, berarti cocok. Ini bisa masuk 1 tahapan ya. Jadi tahapan 2. Tahapan 3 membuat dan mengatur layout website, membuat sistem privasi pada menu-menu tertentu. Jadi bahasakan saja bahwa dirimu sedang mengatur. Jadi tidak usah lagi membuat, jangan kata membuat. Oh, iya. Mengatur layout dan membuat sistem privasi. Oh, iya, Bu. Oke? Itu berarti tahap 3, ya. Jadi dirimu mengatur si layout website itu, membuat sistem privasinya untuk menu-menunya. Kemudian tahap 4 memasukkan materi, menginput materi. Ya. Ya, oke. Jadi 4 tahap sudah dijadikan 4 tahap, 1 kegiatan semuanya ini ya. Iya, Bu. Oke. Berarti kegiatan 3, kegiatan 4 langsung sosialisasi penggunaan website. Sosialisasi ini dirimu mengumpulkan orang-orang atau bagaimana? Atau bertemu Iya, langsung? mengumpulkan, Ibu. Oh ya. Oke. Sosialisasi, melakukan sosialisasi, meminta tanggapan dan masukan mengenai website, melakukan penyempurnaan. Finalisasi. Oke. Sosialisasi ini sosialisasi masih mau bikin perbaikan, mau mengumpulkan lagi saran atau sudah sosialisasi cara penggunaan? Kan biasanya Ibu kalau kayak kemarin ada ada sosialisasi apa kemarin juga setiap akhir dari situ biasanya mereka ada lakukan ada susunan acara untuk perbaikan terhadap apa yang akan dibuat. Jadi saya mengikuti itu Bu, jangan nanti dikira tidak mau menerima masukan. Ya, tepat, itu tepat. Tetapi berarti begini, melakukan sosialisasi kemudian meminta tanggapan, oke. Berarti melakukan sosialisasi, saya sih berpikir bagaimana ya? Tidak usah Ibu. Enggak juga sih, maksud saya kalau sudah disosialisasikan itu berarti sudah fix. Oh ya. Gitu. Jadi kalau masih meminta tanggapan, ini kan tanggapan harapannya Ibu Mega dari siapa saja yang memberi tanggapan? Dari itu Bu, kayak KASU, PPTK karena mereka yang akan menggunakan. Kalau begitu, itu diasumsikan sudah masuk, berarti begini, dirimu masukkan tahap 2, jadi
di kegiatan 1, tahap 1 konsultasi mentor, oke? Tahap 2 konsultasi dengan tadi Kasub, Kabid, siapa saja yang dirimu anggap butuh untuk dikonsultasikan hal tadi. Jadi asumsinya sosialisasi itu sudah fix. Oh ya. Nah, karena sebelumnya dirimu aktif berkonsultasi dengan orang-orang yang sudah ditulis di tahap 2 kegiatan 1. Bisa ya? Ya, Bu, bisa. Oke. Jadi kegiatan 1, tahap 1 konsultasi dengan mentor. Kegiatan tahap 2 konsultasi dengan Kasub dan sebagainya tadi, ya, Bu, yang terkait dengan anggaran tadi, laporan, realisasi. Kemudian tahap 3 merancang jadwal sosialisasi. Catat. Oh ya. Merancang jadwal sosialisasi. Setelah itu berarti di sosialisasi sini tahap 1 melakukan sosialisasi, tahap 2 tahap 1 membuat bahan sosialisasi. Jadi dirimu menyiapkan, misalnya membuat PPT-nya, misal, ya, membuat apalah. Tahap 2 melakukan sosialisasi. Tahap 3 melakukan simulasi. Oke? Jadi lakukan simulasi, tidak mungkin tidak simulasi dengan peserta. Oke. Berarti tak usah lagi ada finalisasi ini ya. Oke, Bu, siap. Oke. Selanjutnya kegiatan berikut ini tidak usah ada membuat laporan aktualisasi. Untuk semua teman-teman, mohon dimohonkan sekali. Jangan ada membuat laporan aktualisasi di bawah. Karena contoh dari teman-teman 3 kemarin tidak pakai ini ya. Kalau mau pakai beginian ini mungkin evaluasi. Jadi akan ada evaluasi untuk bagaimana dirimu punya ini efektivitas pembuatan website tadi, ya. Nah, pertanyaannya perlu evaluasi tidak ini? Bu Mega, perlu evaluasi tidak itu? Ya, Bu. Membuat laporan. Tidak, Ibu. Bisa dievaluasi tidak dirimu punya ini rancangan? Oh, untuk apa kebermanfaatannya bisa, Ibu. Bukan ya, artinya kan mau mengoptimalisasi. Bisa tidak terlihat optimalisasinya dalam 1 bulan? Kegiatan di kantor saya itu tidak tiap bulan. Jadi kurang sih. Oke, tunggu sebentar ya.
Ibu Mega. Ya, Bu. Jadi ternyata di sana anggaran tidak lancar perputaran ya. Jadi Betul, Bu. tidak bisa dibuktikan ya. Ya, Bu. Oke, berarti kita lihat saja nanti. Yang penting Ibu Mega sudah bisa membuktikan, nanti bisa memperlihatkan. Tapi kira-kira dalam 1 bulan ada tidak bisa laporan itu tergambar di website itu? Oh, bisa, Ibu. Jadi kan sebenarnya ini hanya terkait updatean realisasi kan, Bu. Jadi dalam sebulan itu sudah pasti ada ada penerbitan SP2D di kantor saya. Jadi pasti akan ada kelihatan, Ibu. Kalau untuk dari segi materi atau apalagi namanya yang akan tergambar di web. Oke. Kalau begitu, bikin saja kegiatan 6, evaluasi penggunaan web bla bla bla. Oke? Jadi tahap 1 mengumpulkan mengumpulkan atau mereview ya, mengumpulkan data web, kemudian kegiatan tahap kedua membandingkan. Jadi dirimu hanya membandingkan laporan sebelum pakai web seperti apa terlihatnya, ya, dirimu foto-foto lah, apalah itu yang laporan masih manualnya. Kemudian tahap 3-nya membuat laporan evaluasi penggunaan web. Jadi dirimu memperlihatkan efektivitas penggunaan web itu efektif enggak? Kemudian seperti apa tampilannya dia muncul, mempermudah enggak? Bukan mempersulitkah atau seperti apa? Ya? Ya, Bu. Jadi terlihat tampilan before after-nya. Teman-teman, nanti mohon untuk kegiatan kalian tajam berpikir, mencari kira-kira kalian yang harus mampu sebenarnya. Karena kalau saya seperti tadi tidak menohok, nanti bikin ini, kita akan jadinya 1 orang 3 jam pasti. Kenapa? Karena ya kalian harus dipaksa memeras otak berpikir, dan itu wajib sebenarnya. Makanya saya kasih waktu, nanti kita coaching lagi, periksa 1 orang, coaching lagi supaya kalian bisa berpikir tajam. Jadi harapannya setelah ini teman-teman sudah harus bisa berpikir ya, tidak mengharapkan saya menuntun kalian terlalu banyak. Kenapa? Karena ini pekerjaan kalian. Saya tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Jadi harapannya bisa tolong yang belum diperiksa, silakan memeraslah otaknya, mengajaklah otaknya untuk lebih bekerja keras, supaya kalau dijual tidak terlalu mahal ya. Karena enak juga otak orang Indonesia ini, masih jarang dipakai, makanya masih banyak yang mau beli second-nya, gitu ya.
Jadi tolong diperhatikan untuk tabel teman-teman. Lihat yang saya blok ini semuanya, mohon perhatiannya, diperkaya untuk keterkaitan aktualisasi nilainya. Boleh ya? Kemudian ini kalau memang terkait manajemen ASN silahkan, terkait Smart ASN tuliskan saja di sini. Di sini oke. Ini nilainya, dan yang tidak tebal ini adalah kode perilakunya. Begitu ya? Iya, Bu. Oke. Kontribusi terhadap visi misi, silahkan setiap kegiatan kalian masukkan. Kalau memang sama semua, ya diblok saja. Tapi kalau tidak, silahkan kalian lihat untuk kegiatan-kegiatan itu dia terkait atau berkontribusi pada visi misi pada misi yang keberapa. Ya, kemudian ini juga penguatan nilai, berarti nilai organisasi, ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan ya bahwa ini terhadap nilai organisasinya di kolom 7, kalau kolom 5 terhadap aktualisasi kalian dari tupoksi kalian, seperti itu. Kemudian jadi Ibu Mega nanti masih diselesaikan ya. Iya, Bu. Teman-teman juga perhatikan untuk latar belakang ya, semua mohon perhatiannya. Di sini di latar belakang boleh kalian menjelaskan apapun yang kalian anggap tepat, berkesesuaian dengan latar belakang kalian, tapi tidak usah terlalu banyak. Ya, kalau bisa saya lihat ini menurut siapa, menurut Mardiasmo, lebih baik kalian kaitkan dengan peraturan. Bagaimana kalian sebenarnya harus berkinerja, kalau ada tentang keuangan, oke. Tentang monitoring, oke, silahkan. Dan sampaikan bahwa kalian sedang dilaksarkan. Berarti menggunakan apa? Perlan ya, dengan aturan yang terbaru. Tolong dicari aturan yang terbaru. Dan mohon teman-teman diperlihatkan, akan terbaca, terlihat seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Pertama, kondisinya seperti apa di unit kerja kalian? Atau di awal harapannya kalau seperti ini bahwa ada monitoring begini diharapkan laporan itu bla 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 bla, oke? Namun di instansi kami kondisinya bla 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 bla. Maka saya mengangkat permasalahan bla 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 bla, dan permasalahan tersebut terkait dengan manajemen ASN atau peran dan kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN, yaitu lemahnya, rendahnya, dan seterusnya. Serta permasalahan ini sudah merupakan permasalahan yang berkualitas karena sudah melalui validasi APKL, bla bla bla, dengan gagasan yang kami dapatkan melalui analisis, Fishbone dan sebagainya, sehingga apabila permasalahan ini tidak diselesaikan, maka dampak isu yang terjadi adalah apa yang terjadi. Dan selanjutnya sehingga gagasan yang kami angkat adalah mengoptimalisasikan atau optimalisasi bla 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 bla. Oke ya. Ini saya belum lihat, ini baru kondisi saat ini oke. Yang lain saya belum dapatkan di sini. Bisa ya? Untuk semua teman-teman mohon. Tugas dan fungsi tidak usah terlalu, ini peraturan
menteri apa, enggak usah ya. Tugas dan fungsi peserta saja. Jadi langsung masuk tupoksinya ya, tidak usah lagi peraturannya. Ya, langsung masuk ini. Kemudian tujuan, ingat kemarin saya sudah sampaikan tujuan, ada tujuan bahwa kalian seperti apa jadi ada 2 tujuan. Kalian dilaksarkan dengan berakhlak dan tujuan pemecahan isu tersebut. Bisa ya? Jadi ini ditambah lagi. Manfaat kemudian ini kan ya, berarti ini belum lengkap ya. Jadi Ya, Ibu, belum. masukkan, oke. Tolong dilengkapi untuk Ibu Mega ya, dilengkapi lagi. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya, terima kasih banyak Ibu Mega. Ya, Bu. Makasih, Bu. Selanjutnya tadi siapa lagi ya? Ibu Widya Sagita, Bu. Oh iya, Ibu Widya kayaknya. Ibu Widya, Bu Widya tidak sedang memperbaiki di sana? Ada perbaikan tambahan atau tidak? Sudah saya kirim tadi yang kedua, Bu. Ya. Ada Ibu Widya perbaiki, tidak ada? Sudah tadi, Bu. Sudah saya perbaiki dan sudah saya kirim ke Oh, sudah dikirim ulang. Ibu kirim di grup atau di Bu? chat pribadi. Oh, chat pribadi. Bentar ya. Ibu Widya yang 5635 ya? Ya. 5635. Oh iya. Teman-teman, ini kita lihat langsung ya, Ibu Widya. Kita lihat di kegiatan dulu Bu Widya ya.
belum optimalnya tata kelola arsip, ketidaksesuaian data guru yang masih ditemukan. Oke, belum optimalnya proses rekap. Bu Widya dan teman-teman semua dalam menentukan isu, misal ya, ini contoh. Ketidaksesuaian data guru yang masih ditemukan pada aplikasi SAPK BKN ini adalah penyebab permasalahan. Jadi permasalahannya adalah misalnya belum optimalnya pengelolaan aplikasi SAPK gitu ya. Semua ya. Jadi kalian dalam menentukan penyebab, artinya begini, mungkin kemarin kalian belum full mendapat pemahaman, tapi dengan beberapa koreksian-koreksian ini menjadi tambahan ya bagi kalian. Kenapa? Karena kedepannya kalian sudah tidak ikut diklat lagi, latsar lagi, tapi kalian akan bertemu dengan misalnya ditugaskan menganalisis dari kantor atau dari tempat kerja kalian. Paling tidak kalian sudah semakin luas pengetahuannya. Bisa ya? Semakin bisa memahami mana menentukan permasalahan atau penyebab permasalahan. Utamanya Ibu Mega. Karena Ibu Mega di penelitian ya. Iya, Bu. Iya, karena di peneliti itu sangat erat urusannya dengan analisis dan alat-alat penelitian segala rupa. Jadi harus betul-betul menguasai yang namanya alat analisis. Ya, karena pada saat membuat karya tulis pasti harus menentukan permasalahan. Permasalahan pasti harus didapatkan dengan analisis. Maka harus lulus urusan analisis. Oke, belum jadi Ibu, aduh, dan ketidaksesuaian inilah yang menjadi permasalahannya ya. Tadi saya cuek-cuek, saya pikir ketidaksesuaian ini nantilah dirimu bikinkan permasalahan ya. Oke, kalau begitu nanti kita lihat sebentar ya, apakah permasalahannya ini ketidaksesuaian data ini kita angkat dulu permasalahan besarnya ya, belum optimalnya pengelolaan data guru pada aplikasi gitu ya. Jadi di sini masih belum optimalnya data guru tadi, pengelolaan data guru. Sehingga dirimu akan membagi ini apa saja penyebabnya. Belum optimal tadi. Satu, ketidaksesuaian data guru. Ya, sehingga disebutkan belum optimal pengelolaan aplikasi. Kemudian apalagi misalnya kalau tidak kesesuaian data guru itu kan akibat metodenya berarti kan. Jadi metodenya, jadi metode yang belum, metode ini kan aplikasi, berarti metodenya yang belum ini menyebabkan data guru yang sebenarnya cantiknya dia pakai pohon masalah, tapi sudahlah pakailah ini, enggak apa-apa ya. Berarti metode, dirimu masuk metode, nanti taruh aja dalam kurung. Dalam kurung itu artinya metode mengakibatkan data guru yang tidak sesuai, gitu ya. Tapi dalam kurung aja itu. Kita ngarang-ngarang, kita elaborasi saja ini tulang ikan. Kalau ini tulang ikan dekat tombol, anggaplah kita bikin tulang ikan mujair. Jadi kita yang elaborasi. Bukan cuma lembaga administrasi negara yang mengelaborasi. Nah, kemudian guru jarang cek kesesuaian data. Oke, guru melakukan kesalahan penginputan. Oke. Berarti mennya ini sebenarnya kualitas ya, kompetensi guru yang masih rendah. Nanti kompetensinya masih apa? Rendah kenapa? Ya itulah salah satu, kurang ngecek-ngecek, kemudian sering salah input, itu kan akibat dari kompetensi mereka yang masih rendah. Kemudian pengecekan dilakukan saat ada laporan, oke. Kesalahan awal pada SK CPNS, oke. Ini sebenarnya hanya kumpulan dari satu tulang, ya, ketidaksesuaian data, gitu. Kemudian nanti kan sebenarnya dirimu ini punya tulangan ini agak banyak ya, tidak optimal tadi itu kan banyak sebenarnya. Kalau menurut Ibu Widya, apa penyebab dari
dari belum optimalnya, jelaskan dulu ke saya, selain ketidaksesuaian data guru, apa lagi yang merupakan kelemahan dari aplikasi pengelolaan data guru pada SAPK? Bu Widya, Iya Bu, maaf. dirimu terlempar? Iya. Hah? Bu Widya, suaranya bisa lebih keras lagi? Iya Bu. Bu Widya, bisa lebih berteriak lagi? Ya. Tes, kedengaran suaraku Bu? Kecil sekali. Teman-teman mendengar suara Ibu Widya? Kecil Bu suaranya Bu. Iya. Bisa lebih berteriak lagi Bu Widya, seperti di pinggir laut? Oh iya. Oke, begitu, Cik. Bu Widya, apalagi? Ini kan tidak optimalisasi pengelolaan data guru ya? Iya. Oke. Berarti ketidaksesuaian data guru ini sudah diganti aja tidak optimal, belum optimalnya atau tidak optimalnya pengelolaan data guru. Begitu ya, Bu Widya ya? Oh, iya Bu, iya. Sama J artinya. Tidak sesuai data guru itu kan sebenarnya tidak optimal mereka. Sebenarnya tidak optimal si pengelolaan data itu. Bisa ya? Iya Bu. Oke. Selanjutnya, jadi dirimu untuk redaksi permasalahannya sudah berubah. Tinggal ini ya, melakukan pengecekan data. Dirimu menyelesaikan ketiga-tiganya ini atau Iya, ya ketiga-tiganya ya? Iya. Oke, amanlah. Kalau teman-teman, jadi teman-teman boleh begini, boleh di latar belakang di atas kalian kaitkan dengan agenda 3 untuk permasalahan, juga dimungkinkan untuk kalian tambahkan di sini seperti ini, seperti punyanya Ibu Mega tadi, tapi Ibu Mega di bawah ya, Ibu Mega nanti pindah di atas sini. Nah, tinggal Ibu Widya buat seperti Ibu Mega punya, ada sedikit judul kecil di atas sehingga ketahuan bahwa ini adalah sub atau satu rangkaian penjelasan keterkaitan ya. Nah, tapi di latar belakang tetap ya, karena saya sebenarnya ini unsurnya harus di latar belakang supaya jelas, keren dia menjelaskan bahwa inilah latar belakang dari permasalahan kita. Nah, kalaupun kita tambahin di sini, anggaplah takut-takut penguji nanti tidak nangkep di atas ya, jadi dia juga dapat di sini, gitu. Tapi kalau terserah kalian lah, kalau kalian rasa di atas sudah cukup, nggak usah di sini. Oke, kemudian ya ini berarti belum optimalnya tadi pengelolaan data guru. Apa tadi ya? Pengelolaan data guru pada aplikasi SAP. Ya, oke. Jadi dirimu apa dong yang mau dibikin? Mengoptimalkan. Itu saya jadinya buat identifikasi kesalahan, buat kegiatan identifikasi kesalahannya. Oke, setelah teridentifikasi kesalahannya nanti bagaimana dong? Ujungnya apa nih? Nanti akhirnya kenapa nanti setelah diidentifikasi? Oh, Jeng, Ibu Widya ini berada di mana sih sebenarnya? Di area data dan informasi, Bu. Di mana? Di BKD. Oh, jadi hari ini dirimu di BKD? Iya. Oh, kenapa signalnya agak mengerikan ya? Maksudnya di rumah, Bu. Oh, rumah di mana ini? Di Tawan Juga. Tadi bagus sih, Bu, tiba-tiba jadi tidak bagus. Curiga Pak Heri ambil signalmu. Oke deh kalau begitu. Bu Widya, jadi dirimu ini kan mengidentifikasi, kalau boleh di sini optimalisasi lah.
Bisa ya? Optimalisasi perbaikan Nah. data guru gitu. Kan optimalisasi sudah namanya memperbaiki, mengoptimalkan. Jadi optimalisasi pengelolaan data guru, ya? Oh iya Bu. Kayak tadi ini sih bagaimana ya? Ini kan belum optimalnya pengelolaan data guru pada aplikasi, ya? Sudah Iya. dicatat? Iya Bu, sudah. Oke. Selanjutnya di sini optimalisasi pengelolaan data guru pada aplikasi. Selanjutnya, oke, persiapan koordinasi dengan kepala bidang, melakukan konsultasi dengan mentor. Jeng, ini konsultasi dengan dirimu awalnya ke mentor dulu atau ke kepala bidang dulu ya? Oh, ditukar saja berarti mentor dulu terus ke kepala bidang. Oke, ya jadi tahapannya ini menyesuaikan dengan mana tahapan awal yang dilakukan. Kalau ke mentor dulu berarti nah, sesuaikan seperti itu untuk semua teman-teman ya. Ini mengumpulkan data dan informasi yang akan digunakan, jangan dulu dikosongkan dulu di sini, karena ini terlalu umum ya. Iya. Oke. Selanjutnya, membuat format pendataan data guru. Oke. Menetapkan indikator pendataan data guru, mencetak format, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor terkait format. Oke. Melakukan permintaan data guru ke dinas terkait. Membuat surat permintaan data guru, mengantarkan surat permintaan, menjelaskan maksud dan tujuan. Bu Widya, Ya. jadi ini melakukan permintaan data guru ke dinas terkait. Ini Bu Widya sudah pernah konsultasi ke Kasub ini? Iya, Ke sudah Bu. mentor? Iya. Oke, ya, amanlah. Siapa Pak mentornya? Pak Muhammad Najib, Eskom. Ya. Kemudian melakukan pengecekan data guru yang telah dikumpulkan dengan data guru yang ada pada SAPK. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas guru, memisahkan data guru yang terdapat kesalahan, mendata data guru yang bermasalah. Oke, jadi ini tidak usah lagi ada melaporkan hasil rekapan ya. Oh iya Bu. Ya, diasumsikanlah dirimu pada saat ini sudah terus berkonsultasi dengan mentor, ya. Iya Bu. Supaya tidak usah dirimu mati-matian lagi menjelaskan ini. Oke? Kemudian mengirim usul perbaikan, oke, mengumpulkan berkas guru yang bermasalah. Oke, menyusun berkas yang akan dikirim. Oke. Selanjutnya ini bisa terlihat tidak perbaikannya? Oh, ini dirimu memperbaiki itu ya? Ya. Maksudnya hasil dari usaha ini bisa terlihat tidak di 1 bulan itu? Bisa Bu. Bisa. Iya. Dibuktikan dengan apa? Saya kurang tahu, kalau tidak salah nanti ada penyampaian ke guru atau dinas terkait Bu, terkait itu laporan adanya kesalahan data. Itu laporan itu atau pemberitahuan itu dari siapa? Dari BKN. BKN ya? Iya.
BKN itu memberikan laporan itu langsung ke gurunya atau melalui BKD? Melalui BKD, Bu. Laporan itu kira-kira masuk di 1 bulan atau lebih waktunya? Saya belum tahu sih, Bu. Nanti saya tanya dulu sama mentornya. Oke. Jadi untuk rancangan kita biarlah sampai di sini dulu. Tinggal nanti menyesuaikan kalau penguji menuntut ada evaluasi, bentuknya seperti apa, nanti bisa ditambahkan di saat kita seminar rancangan. Iya, Bu. Atau konsultasi juga dengan mentor seperti apa untuk melihat perkembangannya, ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya ini teman-teman pada saat teman-teman memasukkan memegang teguh ideologi Pancasila dan undang-undang, kalau cuman terhadap Pancasila maka tidak usah masukkan undang-undangnya. Kalau terhadap Pancasila, koma sila keberapa, ya? Oh, iya, Bu. Masukkan silanya. Ini masukkan silanya. Seperti itu. Dilengkapi, selanjutnya kita melihat ke dirimu tidak menceritakan bahwa dirimu sedang dilatsarkan? Iya, Bu. Nanti saya tambahkan. Oke. Sebenarnya enggak harus sih, kalau saya, itu enggak harus. Kenapa? Karena latar belakang itu kan menyesuaikan saja apa deskripsi kita, ya. Tetapi terkadang ada penguji yang suka sekali dia kalau seleranya begitu, suka sekali kalau ada itu begitu. Berarti kalau untuk saya berarti harus dikaitkan dengan kalian sedang dilatsarkan gitu. Tapi kalau memang tidak usah dipaksakan, nanti juga penguji bisa minta nanti dimasukkan. Terserah kalian ya. Saya tunggu sebentar ya, saya angkat telepon. Banyak konsultasi. Tapi memang kayaknya cocok karena Pak Made punya urusan konsultasi semua itu ya. Sudahlah, pokoknya bikin aja. Juga keterkaitannya memang ya kalau memang konsultasi semua ya berarti sama. Jadi silahkan juga kalau konsultasi semua, tapi buat aja per tahap Pak. Nanti kita tinggal lihat selera penguji. Misalnya dia bilang, wah ini di merger saja kalau sama begitu ya. Tapi kalau tidak, yang penting bikin bertahap lah, tahap 1, tahap 2. Anggaplah kita menyesuaikanlah keuangan kita. Nanti kalau kira-kira penguji bilang, selera ini enggak bagus nih, merger. Oke, merger gitu ya. Karena begini, karena dasarnya aktualisasi itu dijelaskan per tahap gitu. Ya. Nanti kalau kita merger duluan sebelum diperintahkan penguji, nanti salah lagi, dianggap tidak bertahap begitu penjelasannya. Ya. Mana kita tahu lah namanya selera. Gitu ya. Tapi bisa juga Pak Made, terkadang aktualisasi nilai itu tidak juga semua sama untuk walaupun semua konsultasi. Kenapa? Karena ada yang namanya isi konsultasi, materi konsultasi. Bisa saja beda di materi, beda kaitan penjelasan aktualisasinya, misal, ya. Jadi Pak Made bisa sampaikan bahwa kalau pemerintahnya, loh kok ini 3 tapi ada yang beda ininya. Nah bisa saja karena tadi materi konsultasi yang berbeda. Materi yang dibahas berbeda. Siap, begitu. Oke, ya, terima kasih. Ada lagi Bu yang kedua. Ya silakan. Ini Bu, terkait dengan tahap kegiatan yang keempat Bu, itu tentang evaluasi. Maksud saya Bu, apakah ada langkah evaluasi yang sederhana begitu Bu, yang memungkinkan kita itu untuk tidak perlu sosialisasi, karena kan agak ini Bu,
mengumpulkan pegawai Iya, untuk makanya saya tanya kemarin, kalian mau mengumpulkan pegawai, apa punya mental kalian kuat begitu ya? Jadi ada yang namanya sosialisasi langsung, seperti itu. oh, iya. Kemudian sebentar kita bahas juga. Jadi Pak Made sebentar tanya lagi ke saya ya. Oh, iya. Kita ambil waktu karena saya harus buka lagi apa yang Pak Made buat. Sosialisasinya bentuknya seperti apa, untuk apa begitu ya. Oh, iya, Bu. Sebentar kode lagi ke saya. Ya, boleh, Bu. Terima kasih. Kemudian Pak Vidi bagaimana? Ya Bu, saya mau konfirmasi aja Bu. Ah. Itu masalah keterkaitan isu dengan agenda 3. Oke. Keterkaitan isu dan agenda 3 kan saya pikir sama tadi kasus saya sama Ibu Mega, karena apa ya? Karena kita itu mengikuti format Bu. Nah, di format itu memang yang Ibu kirimkan keterkaitan isu dengan agenda 3 itu di bawahnya tabel-tabel yang itu Bu, alternatif gagasan apa segala macam itu. Makanya saya pun juga buatnya sama sih dengan Ibu Mega tadi. Jadi apakah memang dirubah saja formatnya sesuai Ibu bilang tadi atau tetap di format gitu, karena format yang Ibu kirim keterkaitan isu itu ada di bagian 2.4 gitu ya? rencana kegiatan aktualisasi. Siap. Seperti itu Bu. Oh gitu. Jadi contoh yang saya kirim itu keterkaitannya ada di situ? Iya, ada di situ. Silahkan tetap saja ada di situ, tapi mohon sedikit penjelasan di latar belakangnya adalah. Oke, siap. Walaupun tidak panjang ya, karena sebenarnya latar belakang itu begitu ceritanya, ya. Begitu dia mendeskripsikan, sebenarnya terdeskripsi di latar belakang. Cuman kadang peserta tidak mampu mendeskripsikan, maka dibuatkan format ditempelin di situ dan menjelaskan. Tapi ya boleh juga, kalau terserah kalian lah. Kalau memang di situ contoh yang saya berikan ada di situ, ya kalau tidak mampu menjelaskan di atas di latar belakang, berarti kosong di atas, ada di bawah. Atau kalau mampu supaya latar belakangnya cantik, tetap juga ada di bawah. Silakan. Ya, siap. Oke, yang Bu. teman-teman lain, ya makasih. Saya tunggu sebentar. Teman-teman, mohon maaf ya. Mohon dimaafkan. Aduh, ternyata urusan kalau dirangkai semua begini ya, begitulah. Jadi tadi dari pertanyaan Pak Vidi terjawab ya. Jadi istilahnya seperti ini nih. Saya kasih gambaran ke teman-teman. Kan dalam di bab sekian itu yang ada mengidentifikasi, memvalidasi, menentukan prioritas, kemudian menentukan penyebab permasalahan, gitu ya, sampai ditentukan penyebab permasalahan, kemudian ditemukanlah penyebab permasalahan tersebut dan dicarikan solusinya, gitu. Nah, pada saat teman-teman menemukan setelah di USG dapat prioritas, boleh ya, dapat prioritas permasalahan yang akan diselesaikan itu. Jadi pada saat kalian menemukan permasalahan yaitu apa untuk diselesaikan dalam 1 bulan aktualisasi, maka dapat dijelaskan permasalahan ini terkait dengan, atau kalau kalian mau lebih kerennya, bikinkan sub keterkaitan dengan agenda 3, keterkaitan permasalahan dengan agenda 3, atau dengan peran kedudukan dan peran pegawai negeri sipil. Itu satu sub dia menjelaskan. Kemudian di bawahnya taruh lagi sub dampak isu. Apabila permasalahan ini tidak diselesaikan, maka dampak isunya seperti apa? Nah, setelah dampak isu itu, baru kalian tentukan solusinya, ya. Solusinya itu dicari menentukan solusi itu dengan satu mencari penyebab permasalahannya dulu kan, melalui Fishbone, begitu. Bisa ya? Jadi dapat satu prioritas, jelaskan prioritas tersebut, bahwa dia
Jadi penjelasannya dapat 1, jelaskan keterkaitan dengan agenda 3. Jelaskan apabila tidak diselesaikan dampak isunya, maka akan apa dampaknya, bla 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 bla. Setelah itu baru tentukan solusinya dengan tahapannya. 1, menentukan penyebab permasalahannya dengan si fishbone misal, ya. Nah, teman-teman, setelah itu selesai, kan kalian baru membuat latar belakang, gitu ya. Nah, jadi di latar belakang, tetaplah kalau kalian mau lengkap, silahkan. Ya, kalau untuk saya, latar belakang itu sebenarnya lebih asik kalau dijelaskan lengkap. Tapi kalau saya buka dulu ya, supaya lebih, tunggu bentar ya. Yang pasti di latar belakang, jangan lupa ada kondisi saat ini dan kondisi harapan. Ya, kondisi harapan itu kan sebenarnya rujukannya dari peraturan-peraturan kan, sebaiknya akan seperti ini dan sebagainya. Sebenarnya saya lihat dulu. Oke, teman-teman, kayaknya memang di latar belakang ini tidak dijelaskan seperti itu, ya. Dijelaskannya di APKL, fishbone, tapi di Iniku juga tidak ada ya, Bro? Teman-teman, kalian menemukan ya contoh keterkaitan itu ada di bab dekat alat-alat itu? Nggak ada juga Ada, kan? Bu. Ada Ada, ya? Bu, di 2.4, Bu. Oh, tunggu Poin bentar. 2.4, rencana kegiatan aktualisasi. Oh ya, saya lihat dulu ya. 2.4. Oh iya, pantasan kalian kebanyakan memasukkan di situ ya. Sangat oke. Berarti saya minta maaf ke kalian karena kemarin-kemarin peserta juga nulisnya begitu. Cuman kalau untuk saya tidak pernah ada di atas tabel penjelasan panjang kan. Jadi kita yang realistis saja teman-teman. Boleh kalian masukkan keterkaitan itu di atas, di tempat tadi yang saya sampaikan tadi setelah menemukan permasalahannya melalui fishbone. USG atau APKL yang tidak pakai USG, setelah APKL ya, masukkan aja di situ keterkaitannya. Kemudian kalau kalian mampu memasukkan di latar belakang, oke. Kalau kalian tidak mampu membahasakan untuk masukkan di latar belakang, tidak usah, yang pasti sudah kalian jelaskan di situ. Tetapi titipan saya, pada saat kalian memaparkan kepada penguji di saat ujian, buat penjelasannya seperti yang saya mintakan sesuai latar belakang. Boleh ya? Ya. Pada saat kalian nanti menjelaskan di ujian, jadi kalian misal, Bapak penguji mohon izin, saya memperkenalkan diri, nama saya Vidi, saya dari instansi ini, dan saya dalam hal ini saya sedang mengikuti Latsar dan ditugaskan untuk menemukan membuat rancangan aktualisasi, dan saya melihat kondisi yang ada di unit kerja saya seperti ini, maka saya mengangkat permasalahan sebagai berikut, dan permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang terkait dengan peran dan kedudukan dan peran aparatur sipil negara, bla 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 bla, dan permasalahan tersebut sudah kami analisis sehingga kami menemukan permasalahan yang berkualitas dengan APKL, yaitu aktual dan sebagainya, misal kalau mau panjang-panjang ya. Kemudian kami mencarikan solusinya dengan menggunakan fishbone untuk menentukan penyebab permasalahannya dan dampak apabila isu tadi tidak diselesaikan atau permasalahan tidak diselesaikan, maka akan begini. Penjelasan itu akan menjawab
indikator evaluasi 1. Dari panjangnya kalian menjelaskan itu menjawab 2 indikator kalau tidak salah. 2 atau 1 indikator. Begitu ya. Nah, jadi sekarang bebaslah kalian karena punya format itu, bebaslah. Mau nanti di latar belakangnya dimasukkan atau tidak, saya serahkan. Dan saya sebenarnya harus meminta maaf pada teman-teman yang sebelum kalian ya. Saya kadang menjelaskan latar belakangnya lengkap begitu ya. Karena harapannya menjelaskan ke penguji supaya penguji langsung catching semua informasi yang sesuai dengan indikator evaluasi gitu. Ternyata di format ya. Sebenarnya memang kita tidak pakai format sih, cuman itu substansi yang diwajibkan ada, diharapkan ada gitu. Jadi format boleh mau ke sana ke sini boleh. Itu cuman rujukan untuk menjelaskan bahwa substansi-substansi yang selayaknya ada itu. Karena substansi tersebut berkaitan dengan indikator evaluasi. Gitu ya. Jadi tidak usah terlalu pusing, aduh kok Ibu Dewi suruh pindah ke sana ke sini. Itu tidak penting. Yang penting adalah semua itu substansinya ada dalam laporan. Oke, kemudian karena penilaian kalian satu indikator masuk presentasi, penilaian presentasi, kemampuan mempresentasikan, maka tadi tolong sistematis. Ya, kayak tadi menyelesaikan latar belakang, tidak usah jelaskan panjang lebar, nanti ngantuk-ngantuk pengujinya, maka seperti tadi aja, terstruktur. Oke, itu tadi pertanyaan Pak Vidi ya, jadi silahkan mau diceritakan di atas lebih detail boleh, tapi di bawah juga silahkan masukkan tadi keterkaitan. Kalau kalian memasukkan keterkaitan itu isu, masukkan aja juga sekalian dampak apabila tidak terselesaikannya, ya supaya asumsinya selesai kalian membuat analisis, baru kalian buat latar belakang. Maka di analisis lengkap, latar belakang sudah masuk yang singkat-singkat. Jadi atau kalau kalian bikin tetap seperti yang saya sampaikan di awal, masukkan tapi tidak usah dijelaskan. Misalnya begini, permasalahan di atas, permasalahan tersebut terkait dengan agenda 3, peran dan kedudukan, yaitu manajemen ASN dan smart. Tidak usah dijelaskan panjang lebar. Belum jelasnya ini, belum, tidak usah. Nanti kan penjelasannya di bawah, di analisis, gitu ya. Yang penting udah disebutkan di sana. Sekedar membuat penguji saat baca langsung tahu, langsung terekam di memorinya bahwa oh anak-anak ini terstruktur sesuai dengan indikator evaluasi. Seperti itu ya, biar tidak panjang lebar di latar belakang. Oke, selanjutnya pertanyaan Ibu Dewi, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih kesempatannya, Bu. Bu, saya mau tanyakan tentang evaluasi, Bu. Ya. Kan bentuk isu yang saya angkat itu dia pemecahannya itu ada kegiatan seperti kayak edukasi begitu, Bu. Nah, terus apakah saya hanya akan mengevaluasi dengan pretest dan posttest atau seperti Ibu beritahu kemarin sama Pak Dalton harus ada misal hasil yang kelihatan begitu, Bu, maksudnya kayak penerapannya begitu, soalnya saya memberikan edukasinya tentang hand hygiene, Bu, maksudnya tentang cuci tangan, Bu, sementara kan itu kalau hanya pretest dengan posttest berarti hanya pengetahuannya saja, terus penerapannya bagaimana sama nilainya nanti, Bu, karena pasien kan biasa sampai 2 hari begitu, 3 hari biasanya, paling minimal 3 hari biasanya, Bu, dirawat. Dan pengunjung biasanya hanya datang sebentar, sementara saya sasaranku itu pengunjung sama pasien, Bu, bagaimana itu, Bu? Oke, jadi begini, tunggu bentar ya, tunggu bentar, gak lama. Ya, untuk Ibu Dewi, jadi tadi kan Ibu punya evaluasi yang hanya pretest sama posttest ya. Nanti di evaluasi itu kan pertama mengumpulkan pretest posttest untuk melihat kemampuan, mengukur kemampuan atau hasil dari kemampuan pasien ya. Itu pasien kan yang di pretest posttestnya toh? Pasien dan pengunjung, Bu. Ya, oke. Nah, selanjutnya untuk Ibu Dewi juga bisa bikin seperti tabel untuk
menghabituasi atau membuat pasien itu terbiasa. Misal, jadi begini, dalam 1 bulan kan Ibu Dewi punya rancangan dibuatkan per pasien. Misalnya satu kertas. Jadi ada tahapan mencuci tangan. Misalnya tahapan mencuci tangan, kolom 1-nya pasien, kolom 2-nya misal pengunjung. Pengunjung yang datang ke pasien itu ya. Jadi pengunjung yang datang ke pasien tersebut. Jadi 2 kolom itu nanti di bawahnya itu ada misalnya H1, H2 misal ya. Atau kalau kayak pasien dalam 1 hari itu berapa kali dia melakukan aktivitas cuci tangan. Jadi dia tinggal contreng-contreng. Jadi bikin saja kolom-kolom banyak di antara kolom pasien dan kolom pengunjung. Jadi banyak kolom-kolomnya. Nanti dia contreng. Apakah tahapan-tahapan itu dia pakai semua? Dia contreng-contreng. Gitu. Intinya ibu bikin lembar controlling atau lembar monitoring. Misal begitu. Jadi misal dalam 2 minggu saja untuk melihat apakah aktif si pasien melakukan yang diberikan informasi saat sosialisasi, apakah pengunjung yang mengunjunginya sempat untuk melakukan, karena kan kadang pengunjung yang kita sosialisasikan itu dia tidak berkunjung lagi kan, tapi ada pengunjung lainnya. Iya, Bu. Nah jadi kalau memang mau, Ibu Dewi bikin leaflet tidak? Bikin, Bu. Nah, jadi leaflet itu Bu Dewi beli ini nih, isolasi yang timbal balik double tip. Jadi kan habis menginformasikan ke pasien atau mensosialisasikan, di baliknya kan sudah dipasangkan double tip. Itu entah tempelnya di dekat kayak ada dinding tempat tidur baru di sebelahnya itu bisa ditempel. Itu nanti pasien bisa menyarankan misalnya pada pengunjung yang berikutnya, pengunjung lainnya, boleh nanti tolong ini, maksudnya untuk menjaga kesehatan, bisa cuci tangan, itu caranya begitu. Nah, lembar monitoring itu ada di meja situ Kak, atau bagaimana lah caranya Bu Dewi, nanti pasien yang berkunjung yang tanpa kena sosialisasi itu juga ikut serta misalnya melakukan. Jadi ada kode di situ. Misal kalau yang pengunjung yang tersosialisasi, yang kena sosialisasi berarti dia pakai bintang kan, ya, jadi yang lain yang tidak pakai bintang itu berarti kode-kode A, B, C untuk pengunjung-pengunjung yang tidak kena sosialisasi tapi ikut melakukan. Nah, nanti jadi yang dievaluasi di kegiatan evaluasi itu adalah evaluasi pemahaman, kemudian evaluasi monitoring tadi. Sejauh mana pasien itu patuh dalam sehari melakukan sekian kali, dilihat dari lembar monitoring itu. Nah, itu nanti dibuatkan laporan. Jadi direkap, dibuatkan sedikit deskripsinya. Nah, itu nanti laporan itu yang akan dilampirkan di laporan nanti laporan aktualisasi kita. Gitu ya Bu Dewi ya? Iya. Makasih, Bu. Oke, makasih. Nanti ditambahkan, berarti Bu Dewi tambahkan di evaluasinya, ya? Nah, oke, makasih. Selanjutnya Ibu Mega, bagaimana? Ibu mau bertanya, setelah saya pikir-pikir kan tadinya kegiatan sosialisasi saya kan mengumpulkan, dan itu pasti semua pejabat Ibu, dan dan itu pasti sulit. Jadi bisakah Ibu kalau misalnya sosialisasinya itu dalam bentuk panduan? Iya, sangat bisa. Makanya tadi saya masih membiarkan kalian. Kenapa? Karena saya melihat fenomena di kalian ini, kalian tidak berpikir tajam untuk membuat rancangan, begitu. Kalian membuat saja tanpa menggunakan apa ya? Kalau saya lihat ya dari beberapa tidak menggunakan betul-betul kemampuannya dengan optimal. Jadi setelah Ibu Megawati berpikir, baru saya bisa rasakan bahwa iya ya berpikir juga, begitu. Maksudnya kemarin-kemarin juga sudah berpikir, tapi berpikirnya itu sampai ke situ. Ya, jadi itu yang disebut dengan berpikir kritis. Bisa ya? Jadi semua teman-teman kalau boleh berpikir kritis. Jadi berpikir itu ada positif, ada negatifnya. Ada ini, pasti ada konsekuensinya. Seperti itu. Jadi itu yang harus ditimbang. Nah, jadi ini Ibu Mega sudah
menyampaikan itu seperti Ibu Dewi juga tadi sudah menyampaikan, itu sudah terasa saya bahwa kalian sudah mulai berpikir kritis. Jadi untuk Ibu Mega pas ya kayak tadi bahwa Bu sosialisasinya kan tidak mungkin saya panggil semua begitu. Maka tadi Ibu Mega bisa mensosialisasikan itu datang berkunjung, tatap muka langsung, jadi face to face, datang menjelaskan langsung, kemudian membagikan leaflet atau panduan tadi, seperti itu ya. Yang di BKD tadi siapa ya, Pak Made ya? Pak Made atau siapa? Yang di BKD? Iya Bu, benar Bu, saya Bu. Kemudian yang untuk guru tadi Ibu Mega atau Ibu Widya? Ibu Widya ya. Nanti entah Pak Made, entah Ibu Widya, kan teman-teman nanti kan lingkupnya kan luas, gitu ya, kayak guru, sangat luas. Nanti bisa pada saat membuat judul jelaskan saja atau di lingkup permasalahannya atau untuk solusinya di gagasannya pada guru, maksudnya kan tidak mungkin se-Sulawesi Tengah. Jadi lingkup apa yang Ibu Mega bisa kelola di 1 bulan? Misalnya untuk guru-guru SMA gitu, se-Sulawesi Tengah atau guru SMA se-kabupaten apa, hanya diambil sampel, ya? Iya. Nah, begitu. Atau untuk Kota Palu atau seperti itu. Begitupun untuk Ibu Mega, Pak Made, untuk semua, ya. Kalian pakai sampel karena tidak mungkin semua data itu bisa kalian rekap di 1 bulan. Demikian. Ada pertanyaan lain? Oke, Ibu Sinta silakan. Bu, saya boleh izin ini Bu, mengambil apa namanya, kirim bab 1 bab 2 saya Bu, biar dikoreksi. Oke, silakan Ibu Mega. Ibu Sinta. Saya kirimnya ke WhatsApp Bu atau Ke WA langsung ya? iya Bu. Belum terkirim ya Bu, kayak jaringan deh.
Ibu maaf, karena dari WA kayaknya susah ya Bu. Saya izin share boleh Bu? Boleh, silakan silakan. Oke, Ibu Sinta boleh naik, saya lihat di identifikasi isu. Langsung ini ya, penggunaan IT dan online sistem belum dimanfaatkan secara optimal. Oke, ketersediaan SDM kurang memadai. Oke, kendala bimbingan teknis. Kendala bimbingan. Jadi untuk kendala bimbingan teknis ini nanti mungkin belum optimalnya pengelolaan bimbingan teknis, misal ya. Karena kan banyak kendala itu kan pasti ada beberapa kendala. Ya, kendala itu kan pada bimbingan teknis, berarti belum optimal. Sebenarnya bimbingan teknis itu sudah ada, gitu ya, tapi belum optimal. Atau ada kendala, begitu ya. Bu Sinta, seperti itu? Bu Sinta tidak usah bisa di-unmute Bu, supaya saya bisa dengar suaranya. Ya Bu. Iya, iya Bu, seperti itu Bu. Oke, bisa turun Bu. Oke, APKL. Jadi kendalanya, permasalahannya penggunaan IT dan online system dalam pengarsipan dan penelitian belum. Bu Sinta, boleh enggak ini belum optimalnya pengelolaan pengarsipan dan pendistribusian dokumen jurnal penelitian. Iya, baik Bu. Gitu ya. Jadi tinggal Iya. nanti kita mainkan secara online system dan sebagainya. Gitu ya. Iya Bu. Selanjutnya kita lihat lagi ke bawah. Dicatat aja dulu Bu. Iya. Sudah Bu. Oke, bisa silakan turun. Jadi tadi setelah APKL sempat USG tidak tadi? Coba bisa lihat ke atas. Justru USG-nya udah nggak ada lagi Bu, saya ganti APKL. Ya enggak apa-apa, karena pada saat APKL sudah di scoring seperti itu ya. Iya Bu. Menggunakan di scoring sehingga dapatnya ini. Maka di situ sudah ya, berdasarkan analisis bla 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 ditemukan permasalahan adalah tadi nomor 1 ya. Iya Bu. Di sini bisa ditambahkan nanti penjelasan bahwa permasalahan tersebut di bawah APKL ya, Bu. Di bawah APKL. Tabel. Di bawah tabel buat ada judul keterkaitan isu dengan agenda 3 misal ya. Kenapa? Karena atau kalau kalian deskripsikan panjang lebar seperti ini boleh juga, tapi di bold supaya supaya penguji bisa catching cepat. Oh, ini penjelasan gitu ya. Saya taruh di bawah itu Bu tadi. Ya boleh juga sih, cuman enggak nyambung kalau taruh di bawah. Karena enggak nyambungnya kita memasukkan ide atau gagasan, kok penjelasannya permasalahan, gitu ya? Iya, baik Bu. Enggak nyambung Jack judulnya. Jadi berarti jadi dia naik saja ke APKL sini biar nyambung bahwa ada satu isu yang kita angkat, yaitu yang totalnya 20 tadi ini kan, yang nilai 20, yaitu belum optimalnya pengelolaan misalnya pengarsipan, sistem pengarsipan dan pendistribusian dokumen, dan
kemudian nanti pokoknya terkait keterkaitan isu dengan atau isu tersebut terkait dengan agenda 3 atau peran dan kedudukan. Iya, Bu. Kemudian ini sistem ruang penyimpanan ini berarti masuk bisa metode ya, bisa material atau metode ya, Bu? Kayaknya Material harusnya ya, Bu? Material. Oke, baik, Ya, Bu. karena dia dokumen ya. Iya, Bu. Oke, turun dari hasil analisis itu dilakukan metode Fishbone yaitu pengarsipan. Kemudian masuk masalah, pemecahan masalah. Bisa turun lagi ya. Oke, nah berarti ya ini nanti pindah ke atas kan? Penjelasan bawah ini, manajemen Iya, Bu. ASN. Ini juga kalau teman-teman buat penjelasan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang itu tidak usah menjelaskan manajemen ASN-nya, langsung keterkaitan isunya. Bahwa permasalahan ini ada karena kinerja aparatur sipil negara di instansi tersebut yang mungkin belum apa begitu, atau kompetensinya belum mumpuni dalam digitalisasi dan sebagainya. Nah, nanti terkait dengan smart ASN-nya, yaitu digital culture-nya belum, digital apalagi skill-nya belum, ya? Iya. Nah, sebenarnya lebih panjang dia terkait smart ASN karena digital culture. Digitalisasi. Oke. Selanjutnya turun rencana kegiatan aktualisasi. Ini isu yang diangkat belum dimanfaatkan IT, identifikasi isu yang diangkat ini nanti dihilangkan ya. Jadi di atas itu, di atas tabel, kalau teman-teman bikin karya tulis kan enggak pernah di atas tabel banyak penjelasan, bisa ya? Jadi di atas tabel pasti keterangan tabel aja apa begitu, redaksi sedikit. Maka hal-hal yang mau dijelaskan di atas isunya itu keterkaitan dengan agenda 3 itu tadi, seperti tadi penjelasannya. Iya, Bu. Di sini berarti hanya ada, ini yang di sini, Bu, yang di rencana kegiatan aktualisasi. Ya, di sini hanya ada unit kerja, isu, berarti belum optimalnya tadi, ya. Isu yang diangkat ya. Kemudian dengan gagasan. Baik, Bu. Ya, gagasan itu kan berarti optimalisasi bla bla bla. Iya, Bu. Oke. Nah, ini. Berarti optimalisasi pengelolaan dengan atau berbasis Google Drive begitu. Kalau judulnya ini udah benar belum ya, Bu? Digitalisasi. Boleh. Digitalisasi atau bank data jurnal penelitian berbasis Google Drive pada bidang inovasi dan teknologi. Boleh, terserah. Yang pasti nyambung karena intinya kan gagasannya adalah optimalisasi apa tadi? Dokumen jurnal penelitian. Bla bla bla. Iya, Bu. Berbasis Google Drive. Iya, Bu. Dan gagasan isu itu harus jelas pada unit kerja apa ya? Iya, Bu. Nah, nanti teman-teman semua tolong unit kerjanya dimasukkan. Oh, kan di atas sudah ada ya. Ya, tapi paling tidak kalau unit kerja di atas sudah ada, itu untuk judul. Judul itu harus ada jelas lokusnya, ya. Kalau gagasan isu dan judul itu sama ya, Bu? Kalau gagasan isu sudah boleh begini, tapi kalau judul ditambah lokusnya. Lokus maksudnya? Lokusnya itu misalnya di unit mana, di instansi apa? Oh, baik, Bu. Nah, gitu, ya. Iya, Bu. Kalau teman-teman yang seperti tadi Ibu yang misalnya data guru ya, yang mau membuat ruang lingkup, masukkan di gagasan tadi. Misalnya optimalisasi data guru bla 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 pada apa? Ibu Widya tadi itu, begitu-begitu ya, untuk semua yang luas sekali disempitkan dengan itu, masukkan di gagasan. Tapi di judul
tidak usah masuk guru di mana, tinggal masuk unit kerjanya, diganti ke unit kerja. Iya, Bu. Oke ya. Selanjutnya turun Bu, Iya. Ibu Sinta. Iya. Setelah Ibu Sinta nanti kita ketemu lagi ya untuk teman-teman lain yang sudah lebih merapikan lagi. Ibu Sinta, oke, kegiatan. Iya. Aduh, Bu Sinta, Iya, nanti disempit-sempitkan keterkaitan substansi Iya, ya, Bu. Baik, Bu. supaya kegiatannya agak gendut dikit gitu seperti saya, ya. Siap, Bu. Oke, mengidentifikasi sistem pengarsipan dokumen dan merencanakan konsep. Kayaknya nanti Bu Sinta ini masih apa ya? Masuk pertama persiapan saja, nanti ini masuk di kegiatan jadi tahapan. Kegiatan ini, kegiatan satunya Bu Sinta jadi tahapan masuk di tahapan 1 boleh mengidentifikasi. Oh, jadinya kegiatan itu jadi tahapan, Bu. Karena dia mengidentifikasi, kalau menurut saya lingkupnya agak sempit, agak kecil. Baik, Bu. Coba kita lihat kegiatan 2-nya. Meminta saran masukan dan persetujuan sharing idea. Oke. Menyimpulkan, mengumpulkan. Bu Sinta tadi sudah perhatikan punyanya Ibu Mega. Iya, Bu, ini belum diedit. Ya, Iya, jadi Bu. diedit-edit lagi dulu ini ya, diperbaiki Iya, Bu. dulu. Bikin persiapan, kegiatan 1 persiapan boleh, nanti masuk boleh mengidentifikasi, atau kegiatan 1 masuk tahap 1-nya konsultasi dulu, gitu ya. Iya, Bu. Kemudian ikut semua teman-teman tadi. Kalau mengidentifikasi ini cocoknya di satu hal besar, misalnya mau membuat webnya atau membuat apanya, dibikin aja dulu ini Bu Sinta, nanti kita ketemu. Kita ketemu lagi. Kan teman-teman masih agak lama ya ujiannya, masih kapan lagi jadwal kita untuk sosialisasi? Sosialisasi. Tunggu bentar. Untuk coaching. Berarti oh ya, kalian ujiannya kapan? Hari Kamis, Bu, kalau nggak salah. 3 Juni, Bu. 23, Bu. Hah? 23 Juni, Bu. Kamis depan, Bu. Ujiannya? Iya, Bu. Oh gitu. Tunggu bentar. Kamis. Oh, berarti kalian lebih duluan dari Parimo dong. Tunggu bentar. Oh. Kamis. Biasanya tugasnya dikumpul Rabu. Nantilah kita lihat kalau memang sore atau malam atau besok. Besok hari apa? Sabtu ya. Kalau memang besok kita masih punya waktu lagi, nanti kita ketemu. Ya. Oke, teman-teman. Mohon diperbaiki lagi. Ibu Sinta nanti pas pertemuan langsung minta pertama ya, untuk kita periksa kegiatannya. Baik, Bu. Nah, jadi Ibu Sinta kalau bisa mereview tadi, mengingat untuk Ibu Mega atau siapa sih tadi yang hampir sama dengan ini, yang saya mulai di apa ya, di ini. Coba Ibu Sinta bisa turun lagi ke bawah, bisa lihat yang kegiatan 2. Kegiatan 2 mengumpulkan, oke. Kegiatan 3 melakukan scan dokumen, oke. Ini malah melakukan scan dokumen ini sebenarnya satu yang dikumpul-kumpul tadi di atas itu yang di-scan kan? Tadi mengumpulkan dulu, Bu. Iya. Oh, iya, yang mau di-scan. Iya, nah, jadi sebenarnya segala hal yang dikumpulkan di atas itu masuk di tahapannya scan. Oh ya, gitu. jadi Bu. dia scan, Dokumennya. tahapnya mengumpul ini gitu. Atau tahapnya scan boleh mengidentifikasi, tapi kalau nanti kegiatannya Ibu kurang atau tahapannya Ibu kurang untuk kegiatan 1, maka mengidentifikasi itu masuk di kegiatan 1 tahap 3 misalnya ya. Nah, jadi kegiatan 2-nya melakukan scan, tahap 1-nya mengumpulkan. Jadi identifikasi itu sudah di atas.
Tapi kalau untuk saya sebenarnya melakukan scan, identifikasi, kemudian mengumpul, kemudian men-scan. Coba lihat Bu kegiatan bawahnya. Mengoleksi, tunggu bentar. Menyimpan dan mengelompokkan folder. Oke. Jadi sebenarnya kegiatan 2 Ibu itu tadi men-scan itu, melakukan scan itu tadi mengidentifikasi 1, 2, mengumpulkan 3, men-scan 4, memasukkan dalam folder yang telah disiapkan. Kemudian kegiatan 3-nya bisa turun Bu, lihat kegiatan Ibu apa? Di bawahnya lagi, membuat akun, oke. Jadi kegiatan 1, jadi Ibu bisa kegiatan 1 persiapan, kegiatan 2 membuat melakukan scan tadi, melakukan scan, kemudian kegiatan 3 membuat akun. Oke. Turun lagi 5, berarti kegiatan 4-nya mensosialisasikan inovasi. Oke. Kegiatan 4-nya sosialisasi. Iya. Kegiatan 5 kita lihat masih ada di bawah? Nggak ada lagi Bu, tadi udah dihapus. Oke. Berarti 4 kegiatan ya. Nanti kita pikirkan apakah ada evaluasi atau tidak. Iya. Ya, Ibu pikirlah. Nanti kita sama-sama mensepakati kita oke atau tidak evaluasinya. Iya. Sebenarnya evaluasi itu hanya untuk melihat seberapa banyak orang menggunakan web yang dirimu siapkan. Oke? Oke, teman-teman, tunggu bentar ya. Oke, Ibu Sinta, silakan di stop share. Terima kasih teman-teman lain. Berarti kalian harus cepat, harus cermat, pakai tekniknya Ibu Sinta. Di saat kepepet, masuk, minta izin untuk dilihat-lihatkan. Selesailah Ibu Sinta. Tinggal perbaiki sedikit-sedikit. Nah, nanti kita ketemu lagi untuk finishing touch-nya ya. Jadi kita lihat-lihat lagi nanti insya Allah. Jadi teman-teman, kita masih 5 orang lagi ya, kan 11 kita ini ya. Kita masih 5 orang lagi, mudah-mudahan sore atau malam kita mampu, atau biasanya malam lah. Atau besok kita coba lihat lagi. Mudah-mudahan kalau teman-teman sudah lebih mantap mengatur kegiatan dan tahapannya, saya rasa tidak akan lama seperti ini kita memeriksa. Ya, ini kan kita karena masih rubah lagi. Tapi kalau teman-teman sendiri sudah mulai merubah atas dasar contoh-contoh yang ada, ya pasti lebih cepat. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu lagi. Nanti saya kode kita ketemu pakai pakai Zoom yang bisa terlempar-lempar itu saja. Sesuai 45 menitan. Saya kembali ke Pak Awal. Mas Bro, makasih banyak. Nanti kalau kita butuh room yang agak bisa lama seperti ini, siang, supaya Pak Awal di kantor. Tapi Sabtu Pak Awal ke kantor enggak ya? Sabtu tidak, Bu. Oke, kalau begitu nanti pakai Zoom dari saya saja. Pak Awal, terima kasih banyak. Saya izin live, teman-teman. Makasih ya. Nanti kita kode-kode di grup. Mudah-mudahan ada beberapa orang yang bisa tampil lagi supaya kita bikin Zoom. Karena saya mau buka room Zoom, tapi kalau kalian belum ada yang mau diperiksa, bagaimana? Oke? Periksa kejiwaan maksud saya. Oke? Terima kasih. Mohon pamit. Pak Awal, makasih banyak teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini, coaching cukup sampai di sini. Silakan. Siapa yang memimpin doa? Saya coba, saya. Iya, silakan Pak Fidi. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai.
Selesai. Kau kembalikan ke Pak Awang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fidi. Demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup tadi dengan doa. Insya Allah kita berjumpa di tanggal 21 hari Senin. Dan kalau tidak ada halangan sesuai dengan rencana, kita akan ujian rancangan di hari Kamis ya, kalau tidak salah itu. Nanti di grup saya berikan undangan mentor, siapa mentornya. Sampai saat ini tidak ada ya kendala dari mentor, semuanya hadir. Baik. Nanti saya sampaikan undangan mentor beserta jadwalnya Bapak Ibu. Nanti di sini siapa yang tampil pertama hingga tampil terakhir disesuaikan dengan jadwal. Baik, demikian. Mentor saya lagi di luar kota sih Pak, saya belum tanya kapan balik dan belum memberitahu tentang seminar Pak. Dijadwalkan hari Kamis ya. Baik Pak. Dilihat saja jadwal ujian dengan jadwalnya mentornya Ibu Sinta. Ya, terima kasih Pak. Kalau ada perubahan mentor, silakan dihubungi saya sebelum ujian dimulai ya, sebelum 1-2 hari sebelum pelaksanaan ujian. Nanti saya ubah jadwalnya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awang, Bu Mas Deni room ekstranya. Baik, mohon izin saya tutup roomnya.